ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فقال الله تعالى في كتاب كريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال الرسول صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه Sadaqal azim wa sadaqal rasulil karim. Hadirin sidang jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita senantiasa mengucapkan kalimat alhamdulillah. Mengucapkan kalimat wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Karena Jumat kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan umur yang panjang kepada kita semua. Karena Jumat kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesehatan wal afiat. Sehingga alhamdulillah kita kembali berjumpa, kita kembali bertemu, kita kembali hadir di tempat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala guna melaksanakan salah satu kewajiban kita yang insyaallah kewajiban tersebut akan dimintai pertanggungjawaban di hari kemudian kelak nanti, tidak lain ialah salat Jumat secara berjamaah insyaallah. Salam serta salawat kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah seorang manusia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai contoh buat kita semua. Mudah-mudahan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah, apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah mampu kita amalkan di dalam kehidupan ini insyaallah. Hadirin sidang jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jumat kali ini adalah Jumat yang terakhir di dalam bulan Sa'ban. Insya Allah jika Allah menghendaki, jika Allah mengizinkan untuk berjumpa di dalam bulan suci Ramadan, maka Jumat selanjutnya kita sudah berada di dalam bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan semua jamaah yang hadir pada hari ini Allah Subhanahu wa taala mengizinkan untuk berjumpa dengan Ramadan. Hadirin sidang jamaah, Jumat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Durratun Nasihin ada kitab yang bernama Durratun Nasihin. Ketika Ramadan itu datang kepada Rasulullah, diceritakan di dalam salah satu riwayat, ketika awal Ramadan datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka itu Rasulullah memanggil semua sahabat-sahabat pada waktu itu. Ketika keesokan harinya sudah Ramadan, maka ini hari Rasulullah mengumpulkan semua sahabat-sahabatnya. Setelah semua sahabat berkumpul, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan kepada mereka. Apa kata Rasulullah? Inna hadza syahra qad hadarakum. Semua sahabatku, bulan ini telah datang kepada kalian. Yang dimaksud bulan ini adalah satu-satunya bulan yang disebutkan di dalam Al-Quran oleh Allah, yaitu bulan Ramadan. Inna hasya syahra qad hadarakum, wahai semua sahabatku, bulan ini datang kepada kalian, kembali kepada kalian. Mengapa Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hal yang demikian? Secara tidak langsung Rasulullah menyampaikan bahwa wahai semua sahabatku, perbaikilah kualitas ibadahmu, jauh lebih baik kali ini dibandingkan yang lalu. Jika seandainya kita berjumpa dengan Ramadan, maka pun kita harus memperbaiki kualitas ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus bersungguh-sungguh beramal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai amalan-amalan kita setiap berjumpa dengan Ramadan itu sama saja dengan amalan kita seandainya kita berjumpa pada tahun kali ini. Jika seandainya ada model manusia hal yang demikian, kualitas ibadah Ramadan tahun lalu sama dengan tahun kali ini, maka Rasulullah katakan itulah manusia minal khosirin, adalah manusia yang merugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah, Jumat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita berbicara masalah amalan di dalam bulan suci Ramadan, maka tentunya saja banyak amalan yang bisa kita perbuat bersama. Akan tetapi di dalam kitab Durratun Nasihin, Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh amalan-amalan. Rasulullah ketika setiap berjumpa dengan Ramadan, maka pasti Rasul sallallahu melakukan amalan-amalan tersebut. Lantas amalan apa yang pertama dilaksanakan oleh Rasulullah ketika berjumpa dengan Ramadan? Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam.
Amalan yang pertama yang dilakukan oleh Rasulullah ketika berjumpa dengan Ramadan adalah siam. Apa itu siam? Siam itu adalah menahan. Apa itu menahan? Menahan sama halnya dengan menggenggam. Lantas apa yang harus kita genggam di dalam bulan suci Ramadan? Maka marilah kita menggenggam semua panca indera yang telah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Marilah kita menggenggam, seandainya kita berjumpa dengan Ramadan, menggenggam kedua tangan di dalam bulan suci Ramadan, agar tidak mengambil hak-hak orang lain ketika berjumpa dengan Ramadan. Banyak orang berRamadan, banyak orang yang berpuasa ketika berjumpa dengan Ramadan, akan tetapi banyak pula manusia yang mengambil hak-hak orang lain pada waktu itu. Marilah kita menggenggam lisan. Betapa banyak manusia yang berpuasa pada waktu itu, kata Rasulullah, akan tetapi mereka tidak bisa menggenggam lisannya sendiri. Mereka tidak bisa menahan kata-katanya kepada sesama manusia. Mereka berpuasa, akan tetapi mereka berkata-kata menyinggung perasaan orang lain di waktu bulan suci Ramadan. Maka semestinya kita menggenggam apa yang telah diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula dengan marilah kita, seandainya kita berjumpa dengan Ramadan, maka mari kita menggenggam kedua kaki ini. Betapa banyak orang yang berRamadan, betapa banyak orang yang berpuasa pada waktu itu, kata Rasulullah, sehingga mereka mempergunakan kakinya melangkah ke tempat-tempat maksiat di dalam bulan suci Ramadan. Makanya karena betapa banyak manusia, betapa banyak umatku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka berpuasa menahan dahaga, lapar dan haus pada waktu itu. Akan tetapi karena mereka tidak mampu menggenggam seluruhnya, maka banyak di antara umatku yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa kecuali rasa lapar dan rasa haus. Hadirin sidang jamaah, Jumat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu hal yang pertama yang harus kita lakukan, bersiap menggenggam jika seandainya Allah mengizinkan kepada kita berjumpa dengan Ramadan. Amalan yang kedua yang dilakukan oleh Rasulullah ketika berjumpa dengan Ramadan, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan sebagian malam, maka solatlah di pertengahan malam itu, kata Allah, agar menjadi ibadah tambahan bagimu. Di 11 bulan yang lalu kita tertidur lelap. Di 11 bulan yang lalu kita tertidur pulas di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika berjumpa dengan Ramadan, maka marilah kita bersama-sama menundukkan kepala ini ketika di mana manusia-manusia yang lain tidak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang jamaah, Jumat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalan yang ketiga dari khutbah yang singkat ini yang dilakukan oleh Rasulullah setiap berjumpa dengan Ramadan, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Fa innahu ya'til yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat nanti sebagai syafaat
bagi para pembacanya. Ketika datang bulan suci Ramadan, karena bulan suci Ramadan bulan diturunkannya Al-Quran, maka marilah kita mengusahakan agar mampu menghatamkan Al-Quran walaupun satu kali di dalam bulan suci Ramadan. Jika seandainya kita bercermin dengan ulama-ulama terdahulu, jika seandainya kita melihat ulama-ulama ketika datang bulan suci Ramadan, misalnya saja bahwa Imam Syafi'i, ketika beliau berjumpa dengan Ramadan, maka Imam Syafi'i menghatamkan 60 kali di dalam bulan suci Ramadan. Disusul lagi dengan Imam Hambali, beliau menghatamkan 62 kali di dalam bulan suci Ramadan. Tentunya saja, jika seandainya kita ingin bercermin kepada ulama, maka yakin dan percaya tidak ada pun manusia yang mampu menghatamkan 60 kali di dalam bulan suci Ramadan di zaman-zaman yang sekarang. Akan tetapi marilah kita berniat agar mampu menghatamkan walaupun satu kali di dalam bulan suci Ramadan. Hadirin sidang jamaah, Jumat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu amalan selanjutnya yang dilakukan oleh Rasulullah setiap kali berjumpa dengan Ramadan ialah zikrullah. Perbanyak zikir di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika datanglah seorang sahabat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, di mana letak keadilan Allah? Kami ini orang miskin, wahai Rasulullah. Kami berpuasa sebagaimana orang kaya berpuasa. Kami sholat sebagaimana orang kaya sholat, wahai Rasulullah. Akan tetapi karena kami miskin, kami tidak mampu bersedekah seperti orang-orang yang kaya, wahai Rasulullah. Tunjukkanlah kami amalan yang mampu mengimbangi amalan-amalan orang-orang yang kaya, wahai Rasul. Maka apa jawaban Rasulullah? Aku beritahu kepada kalian amalan yang mampu mengimbangi amalan-amalan yang mampu bersedekah. Maka sering-seringlah mengucapkan Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar. Karena ringan diucapkan, akan tetapi berat timbangannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang jemaah, Jumat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekiranya masih banyak yang ingin saya sampaikan pada kesempatan hari ini, akan tetapi karena waktu yang sangat membatasi, mudah-mudahan dengan peringatan ini mampu kita mengambil pelajaran darinya, sehingga insya Allah seandainya kita berjumpa dengan Ramadan, maka kita akan beribadah semaksimal mungkin di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati sikin hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'un alim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah irghama liman jahada bihi wa kafar. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Faqala Allah ta'ala fi kitabin karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minas samii'il 'aliim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wal asr, demi waktu, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, kecuali orang yang beriman, beramal soleh, dan orang yang sehat menasihatkan dalam hal kebaikan dan kesabaran. Hadirin sidang jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama menundukkan kepala sejenak, bermunajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa-dosa kita yang lalu yang akan datang, baik disengaja ataupun tidak disengaja, sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan, mendapatkan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya hadiyal hayy. Allahumma rabbana taqabbal minna wa salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa ta'asyu'ana wa ta'abbudana wa tammin taksirana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa siyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afa indal hisab. Allahumma aftaha alaina abwaaba khaira wa baba barakah wa baba quwwatika wa baba salamatika wa baba rizqika wa baba birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bihadil wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa lazikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.